Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SBMPTN, UM, UGM, kemudian SIMA UI pada subpokok bahasan jumlah dan selisih sudut. Ini merupakan video yang kedua bab trigonometri. Pada video kali ini adalah video kedua. Video yang pertama yang saya bahas adalah soal UN, ada 3 nomor, dan kemudian pada kesempatan ini saya akan lanjutkan pembahasan soal SBMPTN, UM, UGM, dan SIMA UI. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah soal nomor 4. Ya. Sorry, soal nomor 4 ya. Ya, soal nomor 4. Ya, ini. Ini merupakan soal UN, ini masih membahas soal UN, yaitu soal UN nomor soal nomor 4 maksud saya, merupakan soal UN tahun 2010 ya. Di situ diketahui tangen alfa dikurangi tangen beta sama dengan 1/3, sementara cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 48 dikurangi 48/65 ya. Kemudian yang ditanya adalah sin alfa dikurangi beta. Bagaimana cara menyelesaikan? Simak penjelasan saya berikut ini. Ya. Inilah bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 4 yang nampak pada layar sebelah kiri. Ya. Soal nomor 4, di situ yang ditanyakan adalah sin alfa min beta. Nah, rumus apakah yang terlibat? Bagaimanakah cara menentukan rumus sin alfa dikurangi beta? Nah, di awal sudah saya jelaskan ada 6 rumus ya, pokok yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang sesuai dengan soal nomor 4 itu adalah rumus yang keempat, ya, yaitu sin A dikurangi B. Kalau ada sin A dikurangi B, katanya di situ sama dengan sin A dikalikan cos B dikurangi cos A dikalikan sin B. Berarti bagaimanakah rumus sin alfa min beta? Tinggal menggantikan A pada rumus keempat itu dengan alfa dan menggantikan B pada rumus keempat itu dengan beta. Sehingga sin alfa dikurangi beta itu sama dengan sin alfa gitu dikalikan cos beta, menggantikan A dengan alfa, menggantikan B dengan beta, dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Maka yang dibutuhkan untuk menentukan nilai sin alfa dikurangi beta itu adalah sin alfa dikalikan cos beta. Ya, berarti yang dibutuhkan adalah sin alfa cos beta, kemudian cos alfa sama beta. Jadi yang dibutuhkan untuk menentukan nilai sin alfa min beta itu ya sin alfa cos beta sama cos alfa dikalikan sin beta. Nah, di situ yang diketahui itu. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, yang diketahui di soal nomor 4 itu adalah ya, mana? Nah, itulah tangen alfa dikurangi tangen beta. Nah, tangen alfa dikurangi tangen beta.
Nah, kita akan mengerjakan itu berawal dari yang diketahui. Jadi berawal dari yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama itu. Yang diketahui itu adalah yang diketahui tangen alfa dikurangi tangen beta. Tangen alfa dikurangi tangen beta. Nah, ingat, tangen alfa dikurangi tangen beta itu, tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Tangen alfa itu sama dengan sin alfa per alfa. Sementara tangen beta itu adalah sin beta per cos beta. Nah, kemudian kita proses. Nah, tangen alfa dikurangi tangen beta diketahui di persoalan itu adalah, di situ itu katanya, di soal itu, lihat, soal sebelah kiri. Tangen alfa dikurangi tangen beta itu sama dengan sepertiga. Nah, berarti tangen alfa dikurangi tangen beta itu sama dengan sepertiga. Ini sepertiga. Sama dengan, ini kalau disamakan penyebutnya, bisa samakan penyebutnya begitu. Nah, ini cos alfa cos beta, gitu. Cos alfa cos beta. Nah, cos alfa menjadi cos alfa dikalikan cos beta itu sama cos alfa menjadi cos alfa dikalikan cos beta itu dikalikan cos beta. Maka ini juga dikalikan cos beta. Sehingga ini adalah sin alfa dikalikan cos beta. Lanjut. Cos beta menjadi cos alfa dikalikan cos beta itu berarti cos betanya dikalikan cos alfa. Karena cos betanya dikalikan cos alfa, maka sin betanya juga dikalikan cos alfa. Berarti ini sama dengan cos alfa begitu sin beta. Saya ulangi. Sini. Saya ulangi. Cos alfa menjadi cos alfa dikalikan cos beta, berarti cos alfa itu dikalikan cos beta. Maka sin alfa harus dikalikan cos beta. Jadi ini. Cos beta menjadi cos alfa dikalikan cos beta, maka dikalikan cos alfa. Kalau yang bawah dikalikan cos alfa, maka yang atas juga dikalikan cos alfa. Maka yang ini menjadi cos alfa dikalikan sin beta. Nah, ingat di situ. Di situ, di persoalan itu, diketahui bahwa ada di ini, cos alfa kalikan cos beta itu diketahui di persoalan. Nah, berarti ini sama dengan 1/3, begitu, sama dengan 1/3. Cos alfa dikalikan cos beta itu diketahui di persoalan. Siapa? Cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 48/65. Nah, itu yang saling garis sebelah kiri itu. Cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 48/65. Maka ini menjadi sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, sama dengan siapa tadi? Nah, cos alfa dikalikan cos beta itu di persoalan itu diketahui sama dengan 48/65. Dari mana? Di persoalan. Lihat soal sebelah kiri yang saling kari, cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 48/65. Berarti cos alfa dikalikan cos beta itu diganti 48/65. Nah, sehingga ini sama dengan, nah, saya kalikan ini, berarti sama dengan 1/3 dikali dengan 48/65 itu sama dengan siapa? Ini sin alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, itu. Nah, ini itu sama dengan siapa? Sederhanakan itu 48 dibagi 3 itu sama dengan
48 dibagi 3 itu sama dengan 16. Berarti ini itu sama dengan 16. Ini itu sama dengan 16 per 65. Karena 48 dibagi 3 itu 16. 16 kali 5. Berarti sin alfa dikalikan cos beta. Cos alfa dikalikan sin beta. Ini itu. Sin alfa dikalikan cos beta. Sin alfa dikalikan cos beta. Dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Cos alfa dikalikan sin beta itu sama dengan 16 per 65. Sama dengan 16 per 65. Nah, sama dengan 16 per 65. Nah, jadi sin alfa dikalikan sin beta. Sin alfa dikalikan beta dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Cos alfa dikalikan sin beta itu sama dengan 16 per 25. Berarti ini sama dengan 16 per 65. Seperti itu. Nah, berarti sin alfa dikurangi beta sama dengan 16 per 65. Bagaimana prosesnya? Seperti yang saya proses ini tadi. Itulah solusi dari soal nomor 4. Seperti itu. Nah, dan berikutnya yang akan saya bahas adalah soal nomor 6. Soal nomor 6. Seperti itu. Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah merupakan soal SNMPTN tahun 2008. Soal nomor 6 itu adalah soal SNMPTN tahun 2008. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Simak penjelasan saya berikut. Ya, di situ diketahui soal itu cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 3/4. Sementara cos alfa dikalikan beta itu sama dengan setengah. Yang ditanyakan itu adalah tangen alfa min beta. Nah, berangkat dari yang diketahui. Saya akan menyelesaikan soal nomor 6. Soal nomor 6. Nah, itu ada cos alfa plus beta. Ya. Rumus mana yang terlibat? Soal nomor 6 ini. Kita tahu situ ada cos alfa ditambah beta. Maka yang terlibat adalah rumus pada nomor 1. Jadi nanti untuk menyelesaikan soal nomor 6 itu yang terlibat yang pertama adalah rumus soal nomor 1. Siapa dia? Kalau ada cos A plus B itu sama dengan cos A dikalikan cos B dikurangi sin A dikalikan sin B. Berarti kalau ada cos alfa plus beta, tinggal menggantikan alfa ini dengan tinggal menggantikan A ini dengan alfa, menggantikan B ini dengan beta. Alfa A diganti dengan alfa, B diganti dengan beta, A diganti dengan alfa, B dengan beta. Sehingga cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Seperti itu. Nah, kembali ke soal nomor 6. Di situ diketahui di soal bahwa cos alfa dikalikan cos beta, ya sebelah kiri, bahwa cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 3/4. Berarti nanti ini
cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan 3/4. Sementara diketahui juga bahwa cos alfa plus beta itu sama dengan setengah. Berarti cos alfa plus beta itu sama dengan setengah. Berarti ini setengah, begitu, sama dengan cos alfa dikalikan cos beta, seperti diketahui di soal itu, sebagai sisa lingkari itu sama dengan 3/4. Nah, dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Berarti nanti sin alfa dikalikan sin beta sama dengan 3/4 dikurangi setengah. Ini nanti berarti sama dengan 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Jadi sin alfa dikalikan sin beta itu sama dengan 1/4. Nah, berikutnya saya ingin menentukan siapakah cos alfa min beta. Cos alfa min beta. Berarti sama dengan siapa? Nah, rumus mana? Kalau untuk menentukan cos alfa, saya hapus ini agar bisa saya geser. Oh, sorry. Nah, saya bisa geser. Nah, untuk menentukan rumus cos alfa min beta, yaitu kita menggunakan rumus cos alfa cos A min B. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu kalau ada cos A min B sama dengan cos A dikalikan cos B ditambah sin A dikalikan sin B. Berarti kalau ada cos alfa min beta tinggal mengganti A pada rumus kedua itu dengan apa? Dan menggantikan B dengan beta, sehingga nanti ini sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, berarti sama dengan cos alfa dikalikan cos beta. Nah, kembali ke soal. Saya hapus dulu. Kembali ke persoalan. Nah, soal nomor 6. Di situ. Berarti kesimpulannya, cos alfa dikalikan cos beta tadi kan sama dengan 3/4. Nah, ini kan. Sama dengan 3/4 ini kan. Berarti ini cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan diganti dengan 3/4. Sementara sin alfa dikalikan sin beta, nah ini sin alfa dikalikan sin beta tadi diproses dengan proses tadi menemukan sama dengan 1/4. Berarti ini 1/4. Dari mana 1/4? Dari proses yang pertama tadi. Sehingga sama dengan 1. Sama dengan 1. Cos alfa min beta berarti kita temukan sama dengan 1. Dengan mengolah informasi yang ada di soal itu. Nah, berikutnya itu yang ditanyakan adalah tangen alfa min beta. Itu sama dengan siapa? Kalau cos alfa min beta itu 1, kalau cos alfa min beta itu sama dengan 1, berarti alfa min beta ini, nah, alfa min beta nanti pasti sama dengan cos yang nilainya sama dengan 1 adalah 0. Berarti alfa min beta nanti sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 0 itu sama dengan 1. Berarti alfa min beta itu sama dengan 0. Alfa min beta itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita disuruh menentukan nilai dari tangen alfa min beta, kita suruh tangen alfa. Sementara alfa min beta itu sama dengan 0, dari fakta ini, maka tangen 0 sama dengan
0. Berarti nilai dari tangen alfa min theta itu sama dengan 0. Itulah bagaimana cara menyelesaikan soal nomor berapa? Nomor 6. Ya. Itu merupakan soal SNPTN tahun 2008. Ya. Nah, selanjutkan, silakan kalian pahami. Ya, saya yakin kalian telah paham setelah menyimak dari penjelasan saya barusan. Ya. Berikutnya yang akan saya selesaikan adalah soal nomor 7. Nah, ini soal 7. Nah, di situ. Ini bukan soal SIMAK UI tahun 2009. Ini bukan soal SIMAK UI tahun 2009. Ya. Di situ diketahui soal SIMAK UI tahun 2009 itu bahwa cos A plus B sama dengan 2/5. Kemudian cos A dikalikan cos B sama dengan 3/4. Sementara yang ditanyakan adalah nilai tangen A dikalikan tangen B. Ya. Akan saya kerjakan soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, berangkat dari yang diketahui, cos A plus B, cos A plus B. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menentukan rumus KA plus B itu adalah rumus soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Kalau ada cos A plus B sama dengan itu. Tinggal menggantikan A kecil ini, B kecil, A kecil dengan A besar, B kecil dengan B besar. A kecil diganti dengan A besar, B kecil diganti dengan B besar, A kecil diganti dengan A besar, B kecil digantikan dengan B besar. Kan ini simbolnya adalah A besar, B besar. Sehingga sama dengan ini, kalau kita menganalogikan bahwa ini itu sepadan dengan soal rumus nomor 1, berarti itu sama dengan cos A dikalikan cos B, kemudian dikurangi dengan sin A dikalikan dengan sin B. Nah, kembali ke soal. Soal nomor 7. Soal nomor 7 yang akan kita kerjakan, akan saya kerjakan. Nah, ini. Oh, 14. Nah, ini. Nah, di soal itu diketahui bahwa cos A plus B itu sama dengan, cos A plus B itu diketahui di situ itu sama dengan 2/5. Berarti cos A plus B itu sama dengan 2/5. Ya kita ganti dengan 2/5. Ini berarti 2/5 sama dengan. Sementara itu cos A kalikan cos B, soal ini cos A dikalikan cos B, lihat aja sebelah kiri, sama dengan 3/4. Cos A dikalikan cos B itu sama dengan 3/4. Ya kita ganti dengan 3/4. Nah, ini min sin A dikalikan sin B. Begitu. Nah, berarti nanti sin A dikalikan sin B sama dengan 3/4 dikurangi 2/5. Disamakan penyebutnya jadi 20. 4 menjadi 20 dikalikan 5, berarti 3 dikalikan 5 itu 15. Begitu. 5 menjadi 20 itu dikali 4, maka dikali 4 min 8. Begitu. Nah, berarti sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan ini 15 dikurangi 6 sama dengan
sorry, 15 dikurangi 8 sama dengan 7/20. Sama dengan 7/20. Saya geser sebentar. Itu sama dengan 7/20. Siapa 7/20 adalah sin A dikalikan sin B. Nah, kemudian berikutnya, yang pertama dari yang diketahui akan menemukan hasil seperti ini. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu kan tangan A dikalikan tangan B. Nah, sementara tangan A itu kan sama dengan sin A per cos A. Tangan B itu berarti sama dengan sin B per cos B. Nah, sin A dikalikan sin B tadi sudah dihitung dari yang pertama itu sama dengan 7/20. Berarti sama dengan 7/20. Sementara cos A dikalikan cos B seperti yang diketahui di persoalan, lihat sebelah kiri yang saya lingkar itu, bahwa cos A dikalikan cos B itu sama dengan 3/4. Berarti cos A dikalikan cos B itu 3/4. Gitu. Nah, berarti tangan A dikalikan tangan B sama dengan 7/20 dikali dengan 4/3. 4 dengan 20 disederhanakan, ini disederhanakan, begitu. Ini disederhanakan. Berarti ini 1, ini 5. Berarti 7 dikalikan 1 sama dengan 7 per 5 dikali 3 adalah 15. Sehingga nilai dari tangan A dikalikan tangan B dengan proses seperti ini sama dengan 7/15. Ya, itulah bagaimana menyelesaikan soal nomor 7. Bagaimana menyelesaikan soal nomor 7. Nah, saya hapus ini. Saya lanjutkan soal nomor 8. Ini ada kesalahan. Ini sebenarnya ini ya. Ini ada kesalahan. Sebetulnya ini itu adalah cos Y, itu cos Y. Nah, ada kesalahan, saya cek. Sementara itu tuh bukan X min Y, ini hilang. Nah, hilang. Nah, ini karena waktunya habis, saya nge-zoom waktunya habis, sudah ada peringatan, ya, sehingga saya akhiri bahwa soal nomor 8 akan saya bahas pada video yang ketiga, ya. Ini waktunya habis, sehingga tidak bisa saya lanjutkan. Nah, demikian video kedua yang saya buat pada kesempatan ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.